Bapak Ibu, kita bersama-sama kembali memohon kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat. Apabila saat ini arwah dari almarhumah Ibu Tati Kusmiati belum menempati alam surga bahagia, dengan kekuatan doa, dengan kekuatan Nenpo ini, semoga Buddha Amitabha berkenan hadir di tengah-tengah kita dan menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita Nenpo bersama-sama, nanti keluarga mengikuti membaca bahasa Indonesianya bersama saya. Tim doakan Nenpo dengan penuh penghayatan. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Keluarga mengikuti saya. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka berubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasattva, kembali pada malam terakhir ini, kami panjatkan doa, kami lantunkan sutra untuk melambangkan jalan Ibu Almarhumah Ibu Tati Kusmiati. Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, semoga akan segera melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan keluarga yang ditinggalkan segera bisa mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah. Semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang. Dan keluarga segera bisa menerima perpisahan ini. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bersama-sama
diingatkan oleh ajaran Sang Buddha tentang pengorbanan seorang ibu, seorang mama, tentang kasih sayang yang pernah diberikan seorang mama, seorang ibu kepada anak-anaknya. Dengan selalu mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua kita. Walaupun orang tua kita telah tiada, semoga tidak pernah melupakan, tidak pernah melunturkan rasa bakti dan rasa hormat kepada beliau. Dan bertekad dalam diri masing-masing putra dan putrinya ingin menjaga nama baik leluhur, menjaga nama baik yang telah tiada. Mohon bukunya ditutup. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang mama, seorang ibu kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai, sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, mamah merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderi jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang didera putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung. Selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian semua. Tadi Sang Buddha mengatakan, inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Itulah kasih, itulah pengorbanan yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Cintanya tidak pernah berkurang, cintanya abadi kepada anak-anaknya. Namun sebagai anak kita tidak selamanya paham dan mengerti cinta kasih dari seorang ibu, seorang mamah kepada anaknya. Selama kita kumpul dengan orang tua, dengan mamah, kadang-kadang kita membantah, kadang-kadang kita menyampaikan argumentasi-argumentasi yang pada dasarnya bentuk satu kenakalan-kenakalan antara anak dengan orang tua. Kita menganggap kita lebih modern, kita menganggap kita lebih maju, dan menganggap nasihat dari orang tua dianggapnya adalah kuno, ya, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit karena cinta, kasih sayang seorang mamah kepada anaknya, anggapan yang mudah dikatakan mamahnya, orang tuanya cerewet dan lain sebagainya. Namun sebetulnya kasih sayang kepada anaknya lewat ungkapan kata-kata yang seringkali mungkin membosankan,
seringkali menjengkelkan pikiran kita adalah ungkapan kasih sayang seorang mamah kepada anaknya, mempunyai kekhawatiran yang tinggi kepada anak-anaknya tentang nasib dan kondisi ke depannya. Tadi Sang Buddha mengatakan bahkan sampai di akhir kehidupannya, cinta seorang mamah kepada anaknya tidak pernah berkurang. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Ibu Tati Kusmiati yang mempunyai toleransi yang sangat besar agama yang dianut oleh almarhum Tati Kusmiati, dan pada di sisa akhir kehidupannya dan pada saat ini kita bersama-sama 2 hari sampai 3 hari nanti besok akan memanjatkan doa secara agama Buddha sesuai agama yang dianut oleh almarhumah Tati Kusmiati. Satu bentuk toleransi yang tinggi keluarga kepada keyakinan orang tuanya. Semoga toleransi dari keluarga yang telah ditunjukkan dengan mendoakan sesuai dengan agama almarhumah ini benar-benar bisa mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia inilah yang diperlukan untuk mendukung seseorang yang telah meninggal untuk terdorong telah di alam bahagia atau alam surga bahagia. Di samping kita memanjatkan doa-doa secara agama Buddha, secara Mahayana tadi, keluarga juga pada kesempatan ini kita lihat di depan peti jenazah ada sajian makanan, juga satu bentuk perhatian yang hidup kepada yang meninggal. Sekalipun makanan itu sudah tidak lagi bisa dikonsumsi oleh almarhumah yang telah tiada, namun makanan itu sebagai sarana bakti yang hidup kepada yang meninggal, memperlakukan seolah-olah yang meninggal masih memerlukan sarana makanan-makanan itu. Semangat bentuk perhatian itulah yang tetap harus dipelihara oleh anak-anak yang ditinggalkannya. Kemudian juga di atas peti jenazah dihiasi dengan rangkaian macam-macam bunga. Bunga itu sebagai simbol bentuk ya perhatian keluarga kepada yang telah meninggal. Tetap akan menjalin ikatan emosional antara yang hidup dengan yang mati. Kita tahu ya, lebih-lebih di saat lebaran seperti saat ini, di beberapa tempat banyak ramai sekali yang jualan kembang. Tujuannya dibawa ke kuburan, ya, mengingat orang yang telah meninggal dengan menaburkan bunga. Tetap menjalin ikatan emosional dan sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih ketika beliau hidup di tengah-tengah keluarga. Semoga rasa bakti keluarga kepada yang telah meninggal bukan saja diwujudkan dalam bentuk sarana makanan, sarana bunga, maupun sarana yang lain. Yang esensi adalah setelah sepeninggalan mama, keluarga putra-putrinya tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, menjaga kerukunan antara adik dan antara saudara-saudara yang lain. Itu satu bentuk penghormatan yang tertinggi bisa dilakukan oleh keluarga yang meninggal. Dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya di tengah-tengah keluarga sebagai seorang ibu, seorang mama, tentunya telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk mendidik putra-putrinya hingga besar sampai seperti saat ini. Sebagai anggota masyarakat juga sebagai umat beragama tentunya telah berkontribusi untuk kemajuan-kemajuan masyarakat dan agama. Kita ucapkan selamat jalan almarhumah Ibu Tati Kusmiati. Semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan mungkin saat ini sedang mengalami kesedihan, dirundung duka karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, karena memang tidak gampang, tidak mudah orang yang sudah berkumpul sekian lama begitu meninggal berpisah untuk selamanya. Namun yakinlah alam yang akan ditempati beliau tentunya alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa senantiasa membimbing mengarahkan arwah beliau untuk menuju alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan setengah badan.
Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Selamat sore, terima kasih.